Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmanto, guru matematika dari SMK Adi Sumarmo Colomadu. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan materi barisan aritmatika. Untuk lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas Pak. Sudah ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada siang hari ini. Kita masuk di pelajaran untuk jadwal siang, yaitu pelajaran matematika. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik Pak. Baik ya, lihat. Oke, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, mungkin dari salah satu siswa bisa memulai untuk pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, bisa dipimpin oleh saya, Pak. satu siswa, silahkan. Ya, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Beberapa siswa yang tidak hadir, ini saya absen. Ada 3 anak yang tidak hadir. Baiklah anak-anak, sebelum saya sampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, kalian lihat dulu video motivasi berikut ini. Bang, lu udah ngerjain PR? Belum gua, gampang aja. Yang gitu mah, dia tuh beruntung bisa sekolah. Di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ah, apa penting? Oh iya, gua lebih beruntung. Gua seharusnya manfaatkan waktu sekolah gua dengan baik. Mari bersyukur agar mendapat masa depan yang cemerlang. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi video motivasi. Semoga dengan tayangan tadi kalian tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Kalian tetap semangat belajar karena keberhasilan seseorang atau keberhasilan kalian itu ditentukan dari tekad kalian sendiri. Seperti itu ya, tetap semangat. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari di hari ini, mungkin sebelumnya saya mengulas kembali atau saya ingatkan
Mungkin dari kalian ada yang tahu materi apa yang sudah dipelajari pada pertemuan minggu sebelumnya. Mungkin ada yang tahu materi apa yang dipelajari pada minggu sebelumnya. Baris dan deret, Pak. Baris dan deret bilangan, Pak. Iya, tepat sekali. Baris dan deret. Iya, iya. Berarti masih ingat dengan baik materi yang dipelajari minggu yang lalu itu adalah materi barisan dan deret. Sebelum saya masuk untuk di awal pembelajaran, mungkin ada yang tahu pengertian dari barisan itu apa? Coba. Salah satu siswa ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silahkan, Mbak Sakila. Pengertian dari barisan itu apa, Mbak? Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu antara satu bilangan dengan bilangan. Iya, tepat sekali. Jadi barisan itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan atau pola tertentu. Nah, dari barisan itu mungkin di situ ada kata pola. Mungkin ada yang tahu pola itu apa? Tadi kalau barisan itu sudah, sedangkan pola itu apa? Coba Mbak Sakila sekalian, pola itu apa coba? Pola itu aturan terbentuknya sebuah kelompok bilangan dengan suatu aturan yang telah diurutkan. Iya, tepat sekali ya. Jadi kalian masih mengingat materi pertemuan sebelumnya dengan pengertian yang baik, artinya kalian untuk mengawali pembelajaran ini harus mengingat apa itu barisan dan apa itu pola. Sebelumnya Bapak ingin memberikan gambaran terlebih dahulu. Nah, misalkan Bapak ada sebuah gambaran, misalkan di sini ada gambar tangga, seperti itu ya. Bisa dilihat dengan jelas ini? Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Bisa lah. Ya. Jadi ini ada suatu tangga di mana tinggi satu anak tangga itu adalah 20 cm. Jadi ini 20 cm, kemudian jumlah tangganya atau anak tangganya itu ada 15 anak tangga. Paham yang dimaksud dengan gambaran seperti ini? Jadi ada suatu tangga, masing-masing salah satu tingginya itu 20, kemudian ada 15 anak tangga. Nah, kira-kira dari permasalahan di situ, kalian bisa, kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, yaitu barisan, mungkin kalian bisa menentukan atau membuat barisan bilangannya. Ada yang bisa tidak untuk menyusun barisan bilangan dari permasalahan ini? Mungkin ada yang tahu dapat disusun bagaimana bilangannya? Silahkan. Jadi yang pertama itu 20, kemudian bisa disusun tinggi tangga berikutnya berapa, kamu buat barisan bilangannya. Ada yang tahu tidak? Setelah 20, itu tinggi tangga berikutnya berapa senti coba? 40, Pak. 35. Berapa? 35 atau 40? Masing-masing itu 20 ya. 35, Pak. 35. 35, ada yang jawab 35. Tadi Mas Fikri jawabnya 40. Yang benar mana ini? Pak. 40. 40 atau 35? 40, Pak. 40. Betul. Jadi yang pertama itu 20, kemudian yang kedua 40, yang ketiga berapa? Ketiga 60, Pak. Iya, tepat sekali Mas Fikri. Jadi yang pertama 20, 40, 60 dan seterusnya sampai tinggi ke 15. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari menyusun barisan bilangan. Nah, untuk permasalahan tersebut kamu masih memahami barisan, nanti intinya yang akan kalian pelajari, tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah
melalui proses pembelajaran materi barisan dan deret aritmatika dengan menggunakan model problem based learning yang berbasis pendekatan TIPEC dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Form. Peserta atau kalian diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada ekspresi barisan aritmatika. Cara menemukan rumus ke N, berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi termasuk penerapan sehari-hari, misalnya menentukan banyaknya kursi pada baris ke N, kemudian menghitung banyaknya produksi pada bulan tertentu sesuai dengan ide-ide baru. Berdasarkan berbagai sumber belajar, dan kalian juga diharapkan disiplin, tanggung jawab, dan mampu bekerja sama, serta terampil dalam menyelesaikan barisan aritmatika secara lisan dan tulisan. Ya. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran mendalami tentang barisan aritmatika, sebentar, ini ada yang tambah siswa lagi. Jadi selain kamu telah memahami, ya, telah memahami pengertian dari barisan tadi, sudah membuat barisannya, ya, sudah baik. Kemudian langkah-langkah yang kegiatan yang akan kamu lakukan pada siang hari ini, itu yang pertama, kemarin Bapak sudah menge-share di Google Classroom, itu LKPD-nya seperti ini. Mungkin sudah kalian pelajari dulu, kalian baca-baca secara mandiri ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Jadi kemarin sudah kalian lihat itu permasalahan. Kemudian berikutnya, nanti setelah itu kalian bisa berdiskusi pada Google Classroom. Kemudian untuk linknya sudah saya buatkan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kegiatan yang ketiga yang akan kamu lakukan nanti adalah mengunggah hasil LKPD secara mandiri pada Google Classroom. Untuk linknya juga sudah saya berikan. Kemudian langkah kegiatan kamu nanti yang keempat adalah mengerjakan tugas formatif pada Google Form. Untuk linknya sudah saya berikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk aspek penilaian, tolong perhatikan nanti aspek-aspek penilaian nanti yang akan Bapak ambil sebagai referensi penilaian. Jadi tolong perhatikan. Untuk yang pertama, nanti Bapak akan mengambil untuk nilai keterampilan. Bapak akan mengambilnya dari LKPD nanti yang kalian diskusikan pada classroom. Di mana yang akan saya ambil nanti meliputi terampil dalam menyelesaikan LKPD, terampil dalam menyajikan LKPD, terampil dalam mengkomunikasikan hasil diskusi. Tolong semua siswa bisa memperhatikan ini. Mas Fikri bisa memperhatikan di sini. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan atau tugas formatif. Nanti untuk aspek yang Bapak akan ambil nilai itu yang pertama adalah pemahaman terhadap konsep. Kemudian yang kedua, proses perhitungan. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap, saya ambil dari sikap disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama. Seperti itu ya. Kemudian Bapak akan menyampaikan permasalahan LKPD yang sudah kalian pelajari atau kalian unduh dari Google Classroom kemarin itu permasalahannya adalah seperti ini. Mungkin salah satu siswa bisa membacakan pertanyaan yang ada di LKPD kemarin. Mungkin Mbak Sakila bisa dibuka mic-nya, bisa dibacakan soalnya ini Mbak. Permasalahan kemarin diulang lagi coba.
Baca lagi. Di dalam gedung pertemuan akan disusun kursi untuk menyelenggarakan suatu seminar. Ya. Banyaknya kursi pada baris pertama adalah 30 buah. Banyaknya kursi pada baris belakangnya selalu lebih 15 buah dari baris di depannya. Ya. Tentukan banyaknya kursi. Ya, terima kasih. Demikian permasalahan tadi yang sudah kalian pelajari secara mandiri. Jadi bisa dipahami ini ya. Jadi ada suatu permasalahan, misalkan di suatu gedung, di situ akan disusun kursi, di mana susunan kursi itu yang pertama nanti akan barisan yang paling depan atau yang pertama nanti disusun sebanyak 30 buah. Kemudian baris di belakangnya nanti banyaknya kursi belakangnya selalu lebih 15 buah dari baris di depannya. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tadi seperti tangga tadi ya, dengan wacana tadi untuk cara menyelesaikan barisan, itu nanti kalian juga dapat menentukan atau menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi bisa diterapkan nanti bagaimana cara menyelesaikan dengan mengingat materi sebelumnya atau tadi yang sudah kamu kerjakan tadi untuk permasalahan yang awal tadi ya. Seperti itu, jelas atau tidak untuk permasalahan LKPD ini? Mungkin ada yang belum paham, nanti bisa didiskusikan dengan baik di classroom yang sudah Bapak buat linknya tadi ya. Nanti kalian diskusikan sesuai dengan linknya masing-masing. Seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Setelah ini nanti kita tutup sebentar, lalu kita kembali lagi ke forum Zoom. Nanti sekitar 15-20 menit kita kembali lagi di forum Zoom ini. Kita akan melakukan presentasi, menyajikan hasil karya dari pekerjaan kalian yang sudah kalian selesaikan secara kelompok. Nanti saya minta perwakilan salah satu siswa yang mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi. Seperti itu ya. Ya, Pak. Ya. Kita tutup sebentar, kita ke classroom untuk diskusi, nanti Bapak masuk di forum itu. Terima kasih anak-anak, tadi sudah baik sekali, kita kembali ke forum Zoom ini. Tadi kalian telah melakukan diskusi di Google Classroom dengan baik. Selanjutnya untuk sesi ini, nanti kalian akan presentasi. Silakan kalian sajikan hasil daripada pekerjaan kalian yang telah kalian selesaikan di diskusi tadi. Silakan mungkin diawali dulu dari kelompok 1, perwakilannya bisa menyajikan hasil LKPD yang telah kalian selesaikan di forum diskusi di Google Classroom tadi. Silakan salah satu bisa mewakilinya. Dari saya, Pak. Iya, Mas Satrio dari kelompok 1 ya. Ya, Pak. Ya, sebelumnya siapkan dulu hasil pekerjaannya. Nanti Bapak saya jadikan bisa meng-share dulu. Silakan Mas Satrio, hasil jawabannya bisa di-share. Mas Satrio? Ya, Pak. Sudah. Ya, silakan. Jawaban tadi bisa di-share. Ya, silakan Mas, dipresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok Mas Satrio. Silakan. Ya, berikut adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1.
Ya. Pertama diketahui baris pertama adalah 30 buah. Baris kedua 30 tambah 15 sama dengan 45 buah. Ya. Baris ketiga 45 tambah 15 sama dengan 32. Cara menentukan barisan banyak kursi pada baris ke-15 adalah dengan baris bilangan. Baris pertama 30, baris kedua 45, baris ketiga 60, baris keempat 75, baris kelima 90, baris keenam 105, baris ketujuh 120, baris ke-8 135, baris ke-9 150, 10 165, Ya. baris ke-11 180, baris ke-12 195, baris ke-13 210, baris ke-14 225, dan baris ke-15 240. Jadi banyak kursi pada baris ke-15 adalah 240 buah, Pak. Oh iya. Terima kasih. Baik sekali presentasi dari kelompok 1. Mungkin jangan ditutup dulu, Mas. Mungkin dari siswa yang lainnya bisa, sebelum Bapak ingin menguatkan terhadap jawabannya Mas Satrio ini, mungkin dari kelompok lain bisa memberikan pertanyaan atau yang kurang tahu atau yang kurang jelas letaknya di mana. Silakan. Silakan. Mungkin dari salah satu siswa bisa memberikan pertanyaan dulu. Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan Mbak Aziza. Pak, Ya. bagaimana jika di dalam soal disuruh mencari misalnya banyak 50, apakah tidak terlalu panjang untuk menyusun bilangannya, Pak? Iya. Baik sekali Mbak Nur Aziza. Jadi mungkin Mbak Nur bisa ini ya, bisa menyelesaikan artinya kalau masalah ini bagaimana jika suruh mencari baris ke-50. Kan tidak mungkin kita buat baris bilangannya sampai 50. Seperti itu ya Mbak Nur Aziza. Jadi benar sekali, makanya untuk itu, untuk menentukan suku ke N, itu boleh tidak salah ya. Cara penyelesaian ini tidak salah, tetapi alangkah baiknya nanti kita berikan suatu konsep. Ya, suatu konsep bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya tersebut. Nanti kita akan simpulkan bersama-sama bagaimana cara yang mudah atau cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu ya. Sebelum Bapak melanjutkan untuk presentasi berikutnya, silahkan dari Mas Satrio ditutup dulu. Jawabannya bisa ditutup. Ya. Baiklah. Terima kasih penyajian kelompok 1 sudah baik. Selanjutnya silahkan dari kelompok 2 bisa menyajikan hasil LKPD-nya. Perwakilan salah satu siswa siapa? Dari kelompok 2. Ya, silahkan dari kelompok 2 bisa menyajikan hasil pekerjaannya. Silahkan. Sudah, Pak. Ya, silahkan bisa dipresentasikan. Iya, Pak. Jadi itu baris pertanyaan sebanyak 30, polanya 30, sama dengan 30 tambah 15 dikali 0. Baris kedua sebanyak 45, polanya 30 ditambah 15 sama dengan 30 tambah 1 kali 15. Baris yang ketiga 60, polanya 30 tambah 15 tambah 15. Menjadi 30 tambah 15 tambah 2 kali 15. Baris keempat sebanyak 75, polanya 30 tambah
15 tambah 15 tambah 15 naik 3 kali menjadi 30 tambah 3 kali 5. Kemudian baris ke 15 masih ditanyakan. Ya. Polanya 30 ditambah 15 ditambah 15 sebanyak 14 kali menjadi 30 plus 14 dikali 15. Jadi banyak kursi pada baris ke-15 adalah 30 plus 15 dikali 14 sama dengan 30 210 sama dengan 240 buah. Iya. Sekarang kalau sebelum Bapak mengasih masukan, ya terima kasih. Hasil pekerjaan dari kelompok 2 sudah baik, ya, sudah lebih baik dari kelompok 1, artinya sudah memberikan suatu pola atau konsep seperti itu penyusunannya. Mungkin sebelum, jangan ditutup dulu, mungkin sebelum Bapak menjelaskan lagi dari kelompok lain bisa memberikan suatu pertanyaan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana jika jawaban tersebut dibuat rumusnya, Pak? Dibuat apa, maaf? Rumus. Oh iya. Tepat sekali, Mbak Nur ya. Jadi permasalahan tersebut, nah inti dari pembelajaran kita hari ini itu adalah menemukan konsep ya, cara menemukan konsep atau rumus yang tepat itu bagaimana untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehari-hari. Jadi pekerjaan dari kelompok 2 itu sudah baik, artinya dari baris pertama sudah disusun seperti ini, ya. Kemudian kita tentukan polanya, seperti itu ya. Terima kasih penyajian dari kelompok 2 sudah baik sekali. Nanti kita akan mempelajari, kita menemukan kesimpulan bersama-sama bagaimana cara menentukan penyelesaian yang lebih tepat seperti itu ya, supaya tidak panjang lebar ya. Bisa ditutup lagi Mbak Tri hasil jawabannya? Iya, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian penyajian dari kalian dari kelompok 1, 2, dan seterusnya sudah baik. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum kalian simpulkan, kita bisa mempelajari terlebih dahulu materi yang tadi disampaikan. Saya tertarik dengan penyelesaian di kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 tadi, dari Mbak Tri bisa menge-share lagi jawabannya tadi, Mbak. Mbak Tri, Pak. ya coba di-share lagi. Ya, mari kita simpulkan bersama-sama dari pekerjaan dari kelompok 2. Sekarang saya tanya, untuk baris pertama itu ada 30, maka polanya dibuat 30. Kemudian dan seterusnya. Saya tanya, suku pertama dari pola tersebut bilangannya berapa? Suku pertama. Suku pertamanya 30. Ya, 30 tepat sekali. Jika suku pertama 30, kemudian kita bisa tentukan selisihnya. Kalau selisihnya kira-kira berapa? Dari barisan pertama itu 30, kemudian barisan kedua 45, 60, dan seterusnya. Selisihnya itu ada berapa coba? 15. 15, tepat sekali. Jadi, suku pertamanya tadi 30, kemudian selisihnya adalah 15. Silakan siswa bisa mengumpulkan hasil diskusi atau presentasi yang telah kalian lakukan tadi. Silakan salah satu siswa bisa mewakili. Dari saya, Pak, Fikri. Ya, Mas Fikri. Ya, kesimpulan dari pelajaran tadi adalah jika terdapat barisan bilangan yang mempunyai selisih antara bilangan 1 dan bilangan berikutnya selalu tetap, maka barisan disebut barisan aritmatika. Terus
dalam barisan aritmatika, suku pertama disebut dengan A, dan selisih 2 suku disebut B. Dan untuk menentukan suku ke N, dimisalkan dengan UN, sehingga UN sama dengan A plus N-1 kali B. Itu Pak, sudah. Ya, terima kasih Mas Fikri sudah menyampaikan kesimpulan. Berikutnya Bapak akan memberikan penguatan soal. Silahkan perhatikan. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Mas Fikri ya, bagaimana cara menentukan rumus yang baik, telah menentukan konsep penyelesaian barisan aritmatika. Saya sajikan permasalahan yang seperti di awal tadi. Saya misalkan tinggi tangga pertama itu 20, kemudian terdapat 15 anak tangga, maka kita misalkan tinggi yang pertama itu disebut dengan A, kemudian 15 itu sebagai UN atau suku yang terakhir, maka dapat kita tentukan tingginya dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B, sedangkan U15 sama. Silakan dari kalian bisa menyampaikan refleksi dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi. Perwakilan siswa bisa menyampaikan refleksi pada pembelajaran ini. Silakan. Pak Wahyu. Ya, silakan Mbak Wahyu. Setelah mempelajari materi barisan aritmatika tadi, saya refleksikan ada kelebihan, kekurangan, dan saran. Ya. Kelebihannya, dalam pelajaran tadi sudah dilakukan tahap-tahap untuk menyelesaikan permasalahan. Kekurangan, beberapa dari kelompok kami ada yang tidak mengikuti diskusi dengan baik, sehingga ada teman saya yang tidak jelas. Sarannya, untuk siswa yang kurang paham atau kurang jelas, mohon untuk pertemuan berikutnya Bapak bisa memberikan suatu persoalan sehingga mereka termotivasi dan tidak hanya pasif. Ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Ya, Wahyu. Sebelum saya akhiri, mungkin untuk penugaskan, saya ingatkan lagi, bahasanya untuk penugasan sebagai nilai pengetahuan, nanti kalian kerjakan tugas formatif pada Google Form. Untuk linknya seperti ini, sudah saya share di Google Classroom. Kemudian hasil LKPD yang telah kamu diskusikan, sajikan tadi, dapat kalian share di Google Classroom sebagai tugas mandiri. Dan untuk materi pada pertemuan berikutnya masih dengan aritmatika, tetapi kita pelajari materi deret, yaitu apa? Deret aritmatika. Seperti itu ya Mbak. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah gabung mengikuti Zoom pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, salah satu siswa bisa memimpin berdoa, kita tutup terlebih dahulu pembelajaran ini. Silahkan, Mas Fikri mungkin bisa memimpin doa, silahkan. Ya, sebelum akhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Demikianlah tadi pembelajaran pada siang hari ini. Apabila Bapak dalam menyampaikan ada kata yang salah, tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Dan saya tutup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.